Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang teman-teman. Ketemu lagi dengan bisnis Nila Bioblog Sugino Sugi Bekasi. Untuk kegiatan sore ini kita akan ada kegiatan observasi yang baru teman-teman mengenai untuk swasembada bibit. Jadi judulnya atau topiknya adalah untuk pemeliharaan larva dengan banyu bening atau air jernih. Jadi kalau selama ini kan kita menggunakan aerator dan lain probiotik. Nah, untuk yang observasi yang kali ini adalah kita menggunakan banyu bening atau hanya air jernih tanpa aerator, tanpa pompa pemutar. Nanti kita akan sama-sama observasi. Nah, sebelumnya kita persiapkan dulu untuk pemberian pakan si nila-nila yang sudah besar, sudah siap dijual. Jadi sekarang ini untuk dapat kami infokan ke teman-teman, teknik penjualan kami adalah teknik penjualan secara partainya tuh partai sesuai kebutuhan di pasaran. Jadi kita tidak langsung jual sekaligus seperti teman-teman yang ada di YouTube konten YouTube, tapi kami jual itu langsung ke si pengecer. Jadi ngambilnya hanya 20 kilo, habis ngambil lagi dan seterusnya. Akhirnya kami punya ikan itu secara kesenambungan dan itu sangat mengasihkan untuk berbudidaya. Itu kita selalu melihat ikan-ikan itu perkembangannya, lalu kolam itu selalu isi semua dengan proses urutan panenan itu sangat mengasihkan. Namun ini semua nanti kita akan sajikan ke teman-teman untuk seperti apa keadaan si nila-nila kami yang siap jual, lalu urut-urutannya. Nanti setelah saya akan sampaikan observasi pemeliharaan si larva atau burayak dengan air jernih atau banyu bening. Kita siap saja, kita mulai. Alasannya kenapa kita melakukan itu. Baik, kita mulai saja untuk ke lapangan untuk melihat si burayak dengan si banyu bening, dengan sistem banyu bening. Ini alasannya teman-teman. Jadi selama ini kita akan lakukan pemeliharaan burayak itu dengan cara meletakkan di kontainer. Ya, kita letakkan di kontainer, lalu setelah kira-kira 30 hari kita letakkan di kolam besar seperti ini. Nah, di sini banyak kelemahan. Kelemahan pertama untuk si burayak ini adalah boros pakan, karena kita menebar pakannya karena terlalu luas, ukurannya 3 kali 5. Sementara burayak itu masih kecil-kecil sehingga pakan itu menyebar seluruh kolam dan sulit untuk dimakan oleh si burayak ini. Ini kelemahan pertama. Yang kelemahan kedua, si burayak itu besarnya tidak serempak karena ada yang dapat makan, terus berikutnya ada yang tidak. Akhirnya ada besar kecil, itu yang terjadi seperti yang tampak sekarang ini. Ya, ini ya. Ini cuma kalau dari sisi prosentasi untuk tingkat hidupnya itu cukup besar, hampir 100%. Itu sampai ke pembibitan itu jarang ada yang mati. Itu kelebihannya. Terus berikutnya lagi boros listrik, karena kita menggunakan aerator yang demikian besar tidak sebanding dengan apa yang kebutuhan dari si burayak itu sendiri. Jadi aeratornya oksigen ini berlebihan sehingga akan melakukan pemborosan. Maka akhirnya saya yang untuk saat ini melakukan observasi untuk si burayak ini dengan cara pemeliharaan untuk burayak dengan banyu bening atau air jernih tanpa menggunakan apa-apa. Baik, kita langsung saja menuju ke tempat observasi. Pertama kita panen dari si indukan, lalu kita masukkan ke kontainer. Ini kontainernya ya, ini kontainernya kita bisa lihat. Ini tanpa aerator sedikit pun. Ini sudah berjalan 2 hari atau 3 hari. Ini ya tampaknya. Ini ya teman-teman, itu
Itu ya, kelihatan cukup banyak itu. Terus setelah ini teman-teman, setelah ini kita pindahkan, jadi tidak nunggu lama, kita langsung pindahkan ke sini teman-teman. Jadi ini kita pindahkan ke kolam yang ukurannya itu kira-kira 1,5 kali 1,5, cuma kedalamannya luar biasa dalam. Jadi ada teknik pemberian pakan itu dengan teknik pemberian pakan ayam. Jadi ayam yang masih kecil-kecil kita masukkan, di sana ada semacam ember atau baskom, lalu kita masukkan di sini ya, kita masukkan di sini corongnya, lalu kita kasih pakan. Selanjutnya dia pakan akan mengumpul di situ, akan aman. Nah, di sini tidak perlu adanya aerator, tidak perlu adanya si pompa, cukup dengan air biasa saja. Ini sayang dia ada cahaya, dia nggak mau. Itu kalau teman-teman lihat itu banyak sekali ya di bawah itu ya. Itu besarnya serempak teman-teman, jadi itu besarnya serempak. Nanti kalau siang hari akan kami tunjukkan ke teman-teman. Ini yang observasi kami, dan pembesarannya itu bisa serempak, menghemat listrik, terus menghemat pakan, karena pakannya itu sistemnya pemberian pakan ayam. Jadi kita cemplungkan di ujung pipa itu, lalu turun ke sana, terus baru dimakan oleh si buraya itu. Makanya dia si buraya itu besarnya bisa serempak dan sangat hemat listrik. Saya kira itu saja untuk observasinya, yaitu pembesaran larva ke menjadi si bibit dengan cara tempatkan di banyu bening. Selanjutnya kan sudah azan maghrib, kita langsung saja melihat si nila-nila yang ada di sini ya teman-teman. Semuanya sudah ini yang siap jual. Ini udah kemarin udah jual 20 kilo. Teman-teman bisa lihat ini penampakannya ya. Ini semua udah bibit dari swadaya kita sendiri. Jadi ini udah hasil swadaya, ada 800, kemarin udah terjual 20 kg 500.000. Terus ini selanjutnya lagi yang ini ya teman-teman. Ini ya, lihat ya. Nah, ini cukup banyak masih, jadi kita masih banyak berkilo-kilo lah, mungkin ada 1 pintal ya, mungkin lebih. Terus berikutnya lagi yang ini teman-teman, ini adiknya, nanti adiknya yang harus kita panen selanjutnya. Kita bisa lihat ya. Nah, kita lihat tuh teman-teman ya, itu sampai di sana. Oke ya. Ini terus mana, ini ada sekitar 600 juga setelah nanti ini panen semua. Mungkin ini nanti bulan Agustus sudah bisa kita jual untuk 17-an, untuk bakar-bakaran 17-an. Terus kita lanjutkan lagi untuk yang sudah siap panen, tinggal jual ya. Ini juga tinggal jual. Kalau ini juga tinggal jual ya, karena yang itu udah besar-besar sekali. Kita lanjutkan urutan berikutnya. Oke, ini ya. Ini juga siap jual. Ya, kita lihat. Ya, ini juga siap jual. Cuma jumlahnya saya nggak tahu ini berapa. Tapi yang jelas ini juga beratnya udah cukup itu. Dan yang ini yang 400, yang tadinya ukurannya teman-teman waktu itu kan ukuran 7/10, sekarang sudah besar-besar ya. Kita lihat nih. Nah, ini ya, kita lihat. Ya, malu-malu teman-teman, tuh ada di sana masih, karena kena cahaya dari blade dia tidak itu.
tidak mau mendekat. Dan masih ada lagi yang di pojok, yang pisahnya dari ini ada 700. Ya kita sayang udah maghrib, udah azan maghrib. Saya kira saya cukupin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.